Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Saya Trisno dari SMP Negeri 47 Batam. Saya Anggraini Oktari dari SMP Negeri 47 Batam. Saya Berliana Fiobing dari SMP Negeri 47 Kota Batam. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Berliana. Selamat pagi Pak Eno. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak Eno. Kabar Bapak? Ya, saya juga baik Bu. Sesuai dengan perjanjian kita pada hari ini saya akan menjelaskan tentang proses yang coaching yang dilakukan. Baik, sebelum coaching dimulai, saya akan menjelaskan beberapa rukun penilaian, yaitu proses coaching yang Ibu lakukan tersebut nanti harus sesuai dengan alur cerita, rasa, serta sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik, Iya. sebelum proses coaching Ibu mulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik, terima kasih Pak Eno. Yang mau saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama, saya mau mengembangkan presence, itu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang spesifik yang ingin saya amati nantinya pada saat proses coaching tersebut? Baik, saya sih berharap Pak Bapak bisa mengamati ketiga-tiganya Pak. Jadi ketiga-tiganya bagi saya penting, jadi ketiga-tiganya Bapak saya ingin diamati begitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa tujuan coaching yang Ibu ingin lakukan? Ya, tujuan saya Pak, saya ingin membantu coach saya untuk menemukan ide atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Baik. Terakhir ya, Bu ya. Ya, Pak. Harapan Ibu terhadap proses coaching itu nantinya. Saya sih berharap Pak setelah proses coaching ini saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya dan bisa juga memotivasi rekan-rekan saya dan juga coach saya begitu Pak. Baik, Bu. Berarti Ibu telah memahami ya rubrik penilaian tentang proses coaching yang Ibu lakukan nantinya. Mudah-mudahan proses coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan harapan kita ya, Bu. Ya, amin, Baik, Pak. Bu, sampai jumpa ya pada proses coaching nantinya. Oke, terima kasih Pak Terima Eno. kasih ya Bu Berliana. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Berliana. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabarnya? Saya juga sehat Bu. Nah, saya lihat Bu Rini hari ini seperti kurang bersemangat ya. Ada masalah ya Bu? Oh iya sih Bu, ada sedikit masalah lah saya. Oh gitu ya. Tapi kalau Ibu tidak keberatan, mungkin barangkali Ibu bisa bercerita dengan saya. Kita berdiskusi bersama-sama atas permasalahan Ibu. Gimana Bu? Oh boleh Bu Berliana? Oke. Tapi saya mau tanya dulu Bu nih ya. Kalau kita berdiskusi ini kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya sih ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang tengah saya hadapi sekarang ini. Oke, baik Bu Rini. Semoga nanti setelah kita berdiskusi, saya bisa membantu Ibu dan kita bersama-sama bisa menemukan ide atau solusi yang kita harus selesaikan atas permasalahan Ibu, begitu ya Bu ya. Iya Bu Berliana. Nah, kalau boleh tahu, permasalahannya apa ya Bu ya? Boleh diceritakan? Permasalahan saya sebenarnya di kelas ya Bu ya, karena saya mengajar pelajaran seni budaya. Memang kemarin itu jadwal anak-anak praktek. Iya. Cuman dari praktek ini
banyak yang tidak bersemangat saya lihat Bu. Padahal saya sudah memberikan juga motivasi kepada mereka, memberikan contoh seperti itu kan. Jadi masih banyak anak-anak ini yang kurang bersemangat dalam praktek ya Bu ya. Oke, begitu ya Bu Rini ya. Jadi permasalahan Ibu itu Ibu sudah memberikan motivasi, contoh, tapi anak-anak tetap tidak bersemangat Iya, gitu. heeh. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu lakukan itu sudah ideal nggak? Atau sudah kira-kira sudah cukup nggak untuk memancing atau membuat anak-anak bersemangat? Saya rasa sudah sih kemarin itu Bu Berliana, memang di praktek kami memang materinya seni tari. Iya. Memang yang kurang bersemangat ini anak laki-laki Bu Berliana. Oh, begitu ya. Karena dalam pikiran mereka kan menari itu anak perempuan seperti itu. Tapi saya sudah memotivasi mereka, tidak harus sih nak yang menari itu perempuan, ada kok yang menari laki-laki, kan tergantung dari tari apa yang ditarikan. Tapi mungkin dalam pikiran anak-anak ini kan udah ditanamkan mereka kalau menari itu kan anak cewek identiknya seperti itu. Jadi saya mengalami kesulitan di situ sih Bu, menumbuhkan semangat anak-anak ini untuk praktek tari tersebut seperti Oh, itu. begitu. Kalau boleh tahu Bu, tarinya ini kan banyak nih Bu yang saya Iya, tahu, jenis tari kan banyak. Iya. Ibu sudah menunjukkan misalnya memang tari itu cenderung ke cewek, saya juga mikirnya begitu. Tapi Ibu ada tidak ya tunjukkan ini, saya bertanya dulu ya Bu ya, Iya, ada Ibu tunjukkan kah bahwa dance-dance yang berhubungan dengan laki-laki, barangkali ketika melihat laki-laki dance atau nari, mereka jadi semangat gitu? Yang kemarin sih memang iya sih Bu Berliana yang baru saya tunjukkan karena materi kami kan tari kreasi daerah, bukan yang modern gitu oh kan. Kalau di gitu. kreasi daerah kan kebanyakan memang video-video yang saya tunjukkan memang banyak yang penarinya itu anak perempuan atau yang menarinya itu hanya satu-satu yang laki-laki di video itu seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi itu tadi Bu, menurut saya mungkin barangkali dengan menunjukkan video yang laki-laki menari atau dance dulu, barangkali kan yang pertama meningkatkan motivasi mereka dulu gitu. Iya. Oke Bu Rini. Jadi kalau begitu Bu, untuk selanjutnya ada kira-kira yang ada nggak bayangan Ibu apa yang Ibu lakukan supaya siswa itu termotivasi gitu, yang laki-lakinya khususnya? Iya, sepertinya saya akan mencari lagi sih Bu, referensi atau contoh-contoh tari yang banyak anak laki-laki yang menarikannya. Mungkin dengan itu juga ya Bu ya, salah satunya akan saya usahakan nanti gitu. Kalau kemarin memang saya sudah memberikan contoh, saya memang belum menemukan banyak yang anak laki-laki yang menari di sana di dalam video tersebut, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Rini. Saya juga setuju seperti pendapat saya tadi. Jadi sebaiknya mungkin ketika diputarkan laki-laki, jadi mereka ada motivasi dulu setidaknya, ya Iya, kan Bu? Baru setelah itu Ibu mungkin bisa mengajarkan mereka seni daerah atau yang lain-lainnya, begitu Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya Bu, eh, apa komitmen yang Ibu punya nih? Misalnya tadi kan Ibu sudah punya rencana Iya. tuh, saya akan mencarikan video-video yang penarinya laki-laki gitu. Terus komitmen Ibu untuk melakukan itu apa Bu? Saya mungkin akan melakukan segera ya Bu Berliana ya, karena materi ini pun masih ada seperti itu dan di kelas lain masih ada. Mungkin saya akan berusaha lagi lah mencari secepatnya video-video yang seperti yang kita bahas tadi itu, yang anak laki-laki yang banyak di sana gitu kan, biar diberikan langsung kepada anak ini loh nak, contohnya tidak hanya perempuan yang menari seperti itu. Dan saya juga kepikiran barusan Ibu Berliana, mungkin nanti saya akan pilih yang anak laki-laki yang betul-betul bisa menari, saya latih dulu, saya ajaklah untuk ekskul beberapa orang dan dia mungkin nanti menampilkan juga tari itu sepertinya di sekolah biar anak-anak ini bisa lihat itu Bu Berliana. Iya wah, iya Bu Rini. Ah, Itu rencana yang baik sekali ya Bu Rini ya. Jadi mewakilin dulu ya teman-temannya, barangkali melihat temannya mereka jadi lebih semangat lagi temannya langsung. Jadi tidak hanya sekedar dari video gitu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi Bu bilang akan segera dimulai ya Bu ya. Target Ibu untuk ini ada tidak Bu? Target yang akan Ibu lakukan?
Targetnya langsung ke eksekusi sih Bu. Kalau bisa kan hari Sabtu kan ekskul. Mungkin saya akan minta bantu juga sih, kan kami ada juga eh, tim inti di ekskul ini. Mungkin mereka bisa membantu saya juga nantinya dalam langsung penerapannya seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Mm-mm. Iya. Menurut saya sih rencana aksi Ibu sudah bagus dan target Ibu juga sudah jelas. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan dan permasalahan yang tadinya Ibu pikirkan sudah terselesaikan ya Bu ya. Iya, Eh, Bu Berliana. kita sudah menemukan ide, semoga ide dan solusi yang bisa kita bicarakan ini bisa tercapai nanti di kelas Ibu, dan permasalahan Ibu atas anak laki-laki yang tidak minat menari nanti mereka bisa minat. Iya, Ya Bu Bu ya. Berliana. Ya, semoga pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik untuk berikutnya. Ibu selalu bahagia bersama anak-anak, belajar menyenangkan. Iya, terima kasih ya Bu Berliana. Iya, sama-sama Bu. Baik Bu, gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Saya senang Pak, karena tadi saya dengan coach saya semoga menemukan solusi yang baik ya dengan coach saya. Tapi saya merasa senang karena coach saya akhirnya menemukan idenya. Oh, iya. Baik Bu, saya juga tadi melihat Ibu gembira ya, lepas menanyakan beberapa pertanyaan yang bagus-bagus terhadap coaching. Baik Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Menurut saya Bu Pak, yang sudah saya lakukan itu tadi saya sudah mengikuti alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan dari coach saya juga mengidentifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dari coach saya, dan saya juga menggali tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh coach saya. Kemudian saya juga melakukannya menurut saya sesuai dengan prinsip coaching, ya, dengan saya menanyakan apa yang sudah dilakukannya sebelumnya begitu, dan itu Pak, menurut saya begitu. Baik Bu, boleh Bu saya menyampaikan beberapa hasil catatan yang saya amati lewat observasi tadi berbasis data ya Bu ya. Boleh Pak. Tadi saya juga mengamati yang coaching Ibu lakukan. Tadi terlihat Ibu ya, terlihat Ibu sudah memenuhi dengan prinsip-prinsip Tirta saya lihat. Seperti dengan mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot serta present kehadiran penuh. Itu mungkin hal yang baik ya. Kemudian nanti Ibu bisa lebih, kalau sedikit saran, bisa lebih menggali lagi apa hal-hal yang dibutuhkan oleh coach, sehingga coach itu nanti bisa lebih luasa bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul Pak. Selanjutnya Bu, setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan sebenarnya dari ketiga tadi Pak. Saya rasa tadi mungkin di pertanyaan berbobot kali. Sebagai coach yang baik, saya ingin belajar lebih banyak lagi bagaimana saya bisa membuat atau menemukan pertanyaan yang lebih baik lagi terhadap coach saya, sehingga dengan demikian seperti saran Bapak tadi, coach saya itu bisa menemukan ide atau menemukan solusi yang lebih luas lagi begitu Baik. Pak. Ya Bu, pertanyaan berbobot itu penting ya Bu ya, iya, agar Pak. bisa coach kita bisa menggali apa yang betul-betul yang dialami permasalahannya, Iya, sehingga Pak. dia juga bisa bercerita dengan leluasa terhadap kita ya Bu Iya. ya. Terakhir Bu, saya ingin menanyakan Ibu, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya setelah ini Pak, saya ingin mendalami lagi alur Tirta dengan lebih baik lagi, sehingga dengan demikian ketika saya melakukan proses coaching, saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, dan saya juga ingin melakukan proses coaching kembali bersama rekan-rekan sejawat saya yang lainnya, sehingga dengan demikian semoga rekan-rekan saya juga bisa membantu lah ya Pak ya, kita sebagai coach bisa membantu rekan-rekan untuk menemukan solusi. Dan sebelum itu saya juga harus tetap belajar, itu tadi seperti yang saya bilang alur Tirta, supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi Pak. Baik Bu, semoga Ibu kedepannya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, sesuai dengan alur Tirta ya.
kemudian dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu nantinya bisa serta memberikan solusi yang bagus terhadap apa permasalahan yang dihadapi Koci, sehingga permasalahan yang dihadapi Koci itu betul-betul bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya diskusi bersama Ibu. Saya rasa demikian Bu. Semoga Ibu ke depannya lebih sukses lagi ya, dan Pak. lebih semangat lagi dalam mengikuti proses coaching. Iya, terima kasih ya Pak Eno Terima atas kasih ya Ibu. waktunya. Ya. Sama-sama.